Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya bersama teman saya CGP Angkatan 9 dengan Budiah Kartikasari, kami akan melakukan coaching. Pada kesempatan ini, saya akan berperan sebagai coach dan teman saya akan berperan sebagai coaching. Baiklah, selamat malam Budiah. Selamat malam Bu Dewi. Iya, terima kasih Bu Dia sudah meluangkan waktunya bersama saya malam ini. Bagaimana kabarnya Bu Dia malam ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Oke, syukurlah kalau sehat. Bu Dia, apa yang menjadi keresahan atau unek-unek Bu Dia saat ini? Baik Bu Dewi, saat ini yang menjadi keresahan dan unek-unek saya memiliki siswa yang suka sekali membuli temannya di sekolah. Oh, baik. Nah, Bu Dia, apa yang ingin dicapai atau didapatkan Ibu Dia dari percakapan kita malam ini? Baik Bu Dewi, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi tentang pembulian yang dilakukan oleh anak didik saya terhadap temannya. Oh begitu ya Budia. Jadi di sekolah Budia sering terjadi ada pembulian dari temannya kepada teman yang lain. Betul Bu Kalau dari Dewi. pengamatan Ibu Dia sendiri, bentuk pembulian seperti apa yang dilakukan oleh murid Budia? Iya, Bu Dewi, dari pengamatan saya, bentuk pembulian yang dilakukan oleh siswa saya adalah bullying verbal. Jadi begini, Bu Dewi, awalnya saya ini tidak mengetahui adanya pembulian teman ini terhadap temannya. Nah, dengan adanya aduan dari salah satu siswa saya, kemudian saya menyelidiki. Nah, di sini saya baru mengetahui adanya bullying verbal yang dilakukan oleh anak didik saya terhadap temannya. Oh begitu ya Bu ya. Seberapa sering Ibu pembulian itu dilakukan? Iya, baik Bu Dewi. Setelah saya melakukan penyelidikan, ternyata pembulian ini sudah sering dilakukan setiap hari saat istirahat dan ketika pulang sekolah. Oh, begitu ya, Bu Diah ya. Sangat Iya, Bu lumayan Dewi. memprihatinkan ya kalau kondisi Benar saat ini, sekali. kalau kita menyaksikan anak kita dibully, pasti sebagai seorang pendidik, Bu Diah juga turut prihatin dan akan menjadi suatu keresahan bagi Bu Diah. Betul sekali. Berdasarkan pengamatan Bu Diah, siapa saja atau anak yang seperti apa yang sering dibully oleh temannya? Iya, Bu Dewi, berdasarkan pengamatan saya, yang sering dibully teman sekelas ini yang memiliki tubuh besar. Nah, ini sering dibully. Oh, jadi kalau memiliki tubuh yang besar sehingga itu memancing temannya untuk membuli seperti itu ya, Bu ya. Ya, betul sekali, Bu Ya. Dewi. Sekitar berapa orang yang biasanya dibully, Bu? Ada berapa orang yang bertubuh besar di kelas itu? Iya, jadi ada satu anak yang sering dibully di dalam kelas ini, Bu Dewi. Baik, lalu yang membuli itu berapa anak? Apakah semua anak yang lainnya atau Tidak, Bu beberapa? Dewi. Ya, yang membuli ini dua temannya dari kelas yang sama. Menurut Ibu, eh, mengapa pembulian ini sering terjadi, Bu? Baik, Bu Dewi, menurut saya pembulian ini terjadi karena kurang pengetahuan tentang jenis-jenis bullying, kurangnya empati dan pengetahuan, serta kurangnya memahami dampak emosional dan psikologis perilaku bullying terhadap korban. Anak-anak ini kurang memahami bahwa bullying itu ternyata tidak hanya bullying fisik, Dewi, tetapi juga bullying verbal, yang mana seperti tadi mengolok-olok karena tubuhnya besar, itu juga masuk bullying. Dan itu masuk ke dalam bullying verbal. Gitu, Bu Dewi. Baik Bu Diah, ternyata benar-benar meresahkan ya Bu. Tentu Iya, Bu Dewi. saja kalau dibully oleh temannya itu pasti memiliki dampak kepada yang dibully ya Bu ya. Iya, betul. Dampak apa yang Ibu lihat yang terjadi pada anak yang dibully Bu? Iya, Bu Dewi, dampak yang saya lihat anak yang sering membuli temannya ini bisa terjadi karena rasa empatinya yang rendah dan kurangnya rasa percaya diri yang mendorongnya melakukan hal-hal yang negatif. Salah satunya bullying tadi terhadap temannya.
Iya, mungkin dengan bullying makanya dia akan melampiaskan emosinya, dia merasa puas seperti itu ya Budi ya. Iya, Itu betul kalau Bu dampak Dewi. bagi yang membuli. Lalu bagaimana dampak bagi yang dibully Bu? Apa akibat yang mereka rasakan atau yang mereka dapat? Baik Bu Dewi, dampak yang saya lihat terjadi pada anak yang mengalami pembulian ini akan membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka tidak aman, merasa cemas, takut, hingga enggan mengadu kepada orang lain. Oh, baik, aduh, sungguh memprihatinkan karena anak-anak yang dibully itu dampaknya juga agak besar ya Bu ya kepada Ya, anak betul tersebut. sekali Bu Dewi. Baik Bu Diah, lalu selama ini hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi pembulian yang terjadi di sekolahnya Bu Diah? Baik Bu Dewi, tentunya saya sudah menanggapi kejadian ini dengan sangat serius. Berterima kasih kepada salah satu siswa yang telah melaporkan adanya pembulian ini. Tentunya saya juga menunjukkan rasa empati. Tak lupa juga bertanya pada anak tentang apa yang dapat dilakukan yang membuat dia nantinya merasa aman, berbicara pada setiap anak yang terlibat secara terpisah, hindari menyalahkan, mengkritik, dan mendorong untuk menghargai nilai-nilai dari nilai kejujuran. Kemudian saya Baik, juga mengambil tindakan Bu Dewi kepada perilaku bullying dengan mm-mm. mengkomunikasikan baik kepada anak tersebut ataupun kepada kedua orang tuanya mengenai perkembangan kasusnya. Baik, sungguh luar biasa Bu Diah sudah tanggap sekali dengan permasalahan pembulian yang ada di sekolah, sudah melakukan usaha. Lalu Bu Diah, setelah melakukan usaha-usaha ini, bagaimana hasil dari usaha yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Dewi, dengan berbagai hal yang telah saya lakukan untuk mengatasi pembulian, saya telah berhasil memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa apa yang telah dia lakukan, termasuk kategori bullying verbal, memberikan motivasi serta dorongan, dan menyadarkan bahwa hal yang telah dilakukan tersebut merugikan orang lain dan harus dihindari serta menggali, meyakinkan bahwa anak tersebut adalah anak baik, anak yang hebat, dan akan selalu berbuat baik kepada semua orang, dimanapun berada. Baik Bu Diah, berarti sudah mulai memanen hasil ya Bu, ada perubahan dari sebelumnya atas usaha Bu Diah ini sehingga ada perubahan kepada anak yang membuli temannya. Menurut Bu Diah, selama Bu Diah melakukan usaha itu apa hambatan atau kendala yang Ibu hadapi untuk mengatasi hal ini Bu? Baik, Bu Dewi, tentunya ada hambatan atau kendala yang saya rasakan. Nah, kesulitan dalam mengontrol perilaku siswa pada saat berada di luar kelas, kemudian masih adanya kurang kepedulian wali murid untuk bisa bekerja sama dengan sekolah dalam menghadapi kasus bullying ini, karena kesibukan orang tua masing-masing dan juga kesulitan untuk mengetahui siswa yang dibully, karena siswa yang dibully ini takut untuk melaporkan kepada guru. Wah, ternyata sungguh besar ya Bu ya. Orang tua dengan sekolah itu harus berkolaborasi, harus kerjasama untuk Iya, mengatasi hal ini. Namun kendala Bu Diah di situ orang tua kurang peduli ya. Sangat betul sekali Bu berjuang Dewi. sekali Bu Diah itu. Jadi Bu Diah, saya mau tanya dari angka 1 sampai 10 kasus pembulian di sekolah Bu Diah ini kira-kira sampai angka berapa, sebesar apa yang terjadi itu? Iya, baik Bu Dewi, sampai saat ini ada di angka 5 Bu Dewi. Oh, lumayan besar ya Bu Diah Iya, ya, betul. itu angka yang lumayan besar. Lalu kalau Bu Diah sudah melakukan usaha untuk mengatasi ini dan punya keinginan sampai di angka berapa Bu Diah Iya. berkurangnya pembulian ini? Sampai sebagai seorang guru, saya menginginkan tentunya ya Bu Dewi, pembulian ini hilang dan tidak ada lagi di dalam kelas ataupun di dalam sekolah dan dimanapun berada. Saya ingin ada di angka 0, berarti hilang. Tidak ada lagi pembulian. Betul sekali Bu Diah, itu adalah suatu cita-cita, suatu keinginan atau harapan kita, Bu Diah. Untuk mencapai ini
tentunya butuh usaha yang lebih keras lagi, yang luar biasa lagi. Untuk kedepannya, untuk mencapai angka yang dicita-citakan Budiah ini tadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu anak ini sampai ke angka tersebut, Bu? Iya, baik Bu Dewi, saya akan melakukan memberikan arahan, motivasi kepada mereka sampai benar-benar paham dan enggan untuk melakukan bullying, baik itu kepada temannya ataupun kepada orang lain di sekitarnya. Selain itu, Budiah, apakah ada yang lain lagi? Saya akan mendahulukan dengan memberikan pemahaman bullying, bahwa bullying itu tidak hanya bullying fisik, Bu Dewi, tapi ada juga bullying verbal. Itu yang akan selalu saya tekankan kepada anak didik saya. Bagus sekali Budiah, saya suka dengan rencananya Budiah ini. Kapan itu Ibu akan melakukan usaha itu, Budiah? Baik, Bu Dewi, saya akan melakukan dengan memberikan motivasi, mengingatkan peserta didik, dan akan saya lakukan setiap hari. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan memberikan sebuah tepukan, tepuk anti-bullying, dan nyanyian anti-bullying kepada peserta didik. Wah, bagus sekali Budiah. Saya sangat setuju dan sependapat dengan Budiah dengan rencana-rencananya itu. Budiah, dalam usaha ini yang direncanakan Budiah, siapa saja yang bisa membantu Budiah untuk melakukan rencana ini? Baik, Bu Dewi, yang bisa membantu saya tentunya anak didik saya sendiri, rekan sejawat saya, dan orang tua sendiri secara bersama-sama untuk menekan bahkan menghilangkan bullying dimanapun berada. Baik, Budiah. Selain itu, selain anak, guru, rekan sejawat, orang tua, apakah ada pihak lain lagi yang bisa membantu Budiah? Baik, ada Bu Dewi dari warga sekolah sendiri, bahkan itu penjaga sekolah juga sangat berperan aktif. Wah, ya betul sekali Bu Dia. Berarti semuanya berperan ya Bu ya. Sangat Ya, betul dibutuhkan sekali. kolaborasi antara guru, anak didik, orang tua, dan semua pihak sekolah, tenaga kependidikan seperti kepala sekolah dan pembantu pelaksana. Ya, Makanya betul agar Bu Dewi. bisa tercapai luar biasa Bu Dia untuk usaha dan rencananya. Baik Bu Dia, karena waktu kita sudah cukup, saya akan bertanya, apa yang sudah Ibu Dia dapatkan dari percakapan kita malam ini? Baik Bu Dewi, dari percakapan ini saya mendapat banyak sekali pencerahan dari Bu Dewi ya. Solusi bagaimana saya mengatasi pembulian yang telah dilakukan oleh peserta didik saya. Syukurlah kalau begitu Bu Dia. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan melihat bagaimana hasil dari percakapan coaching kita malam ini. Semoga apapun yang menjadi harapan, cita-cita dari Budiah bisa tercapai semuanya. Ya, dari angka 5 tadi bisa ke angka 0, benar-benar hilang pembulian di sekolahnya dengan Amin. usaha-usaha yang dilakukan Budiah, dan dengan dibantu oleh pihak-pihak yang terkait itu tadi, semoga benar-benar tercapai. Saya rasa cukup Budiah. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Terima kasih Bu Budiah. Dewi. Kita lanjut refleksi ya. Ya. Baik Budiah. Refleksi kita Bu Dewi, saya langsung tanya yang umpan balik saja ya Bu. Ya. Pertanyaan, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Bagaimana perasaannya, Bu? Perasaannya senang Bu, lebih plong ya. Oh, senang, Ya. lebih plong, Akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. karena akhirnya bisa menemukan, Solusi. ya, bisa menemukan solusi. Ada yang lain lagi, Bu? Cukup Bu Dewi. Baik, terima kasih banyak Bu Diah untuk waktunya dan refleksinya.